Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Oke, kita lanjutin. Sebelumnya, jika nanti video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, biar saya makin semangat bikin konten-konten untuk kita berbagi di sini. Jika saya di sini ada kesalahan, mungkin di luar sana atau ada suhu juga yang lebih wow melihat ini, tolong diluruskan di kolom komentar atau ditambahkan di kolom komentar, karena kita ini channel untuk berbagi, tempatnya kita sharing bersama. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin men-sharing kendala di persneleng atau di operan gigi. Kenapa? Biasanya seperti motor smash yang di Honda, di Suzuki smash Shogun 125, waktu kejayaannya itu pernah buat liaran juga. Terkadang dia gigi masuk dan dia mantul lagi, atau dia miss, masuk enggak, turun enggak, seperti netral. Misalnya dari gigi 2 mau ke gigi 3, akhirnya masuk ke 3 enggak, kedua juga enggak, akhirnya dia gantung di gigi antara gigi 2 dan gigi 3, akhirnya jadi miss seperti motor netral. Nah, di hadapan ini kita udah ada POK, atau ini dia pembagi mata gigi rasio gitu loh. Ini dia jalurnya. Emang masalahnya segitu rumitnya bang? Emang segitu pentingnya bang? Oh, penting banget bos. Gigi seperti ini, misalnya di gigi ini kita main motor itu buat adu kecepatan, apalagi buat liaran, apalagi main 201 meter bos buat resmian. Kalau kita main, misalnya oper gigi itu telat naik, lambat naik, rasio racikan udah canggih banget, gigi 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, 3, 4 misalnya, udah nge-close, nggak ada yang jatuh, giginya udah enak lah. Tapi setiap perpindahan gigi itu lambat gitu, misalnya operannya, atau misalnya lemot lah misalnya. Biasanya mekanik itu banyak yang mengakalinya dengan sebutan apa? Gigi matic gitu. Kenapa gigi matic? Gini, gigi matic itu banyak caranya. Di luaran sana juga udah banyak, kalau nggak salah itu Om Yong Nano itu kemarin sudah membuat, saya juga udah tahu udah lama tuh, dari 2010, karena orang luar itu udah pada pakai apa itu, quick shifter gitu. Apa sih cara kerja quick shifter? Quick shifter itu adanya di persneleng, di, kalau nggak tahu persneleng itu operan gigi gitu loh bos. Jadi dia seperti sweet rem. Jadi setiap kita oper gigi itu cekak, misalnya kita naikin gigi gitu kan, karena kita nggak penting kan istilahnya nuruninnya, karena kita posisi naik. Jadi seperti tombol. Jadi setiap per gigi naik itu motor itu mati, posisi langsung mati mesin, karena dari api yang mati itu. Seberapa mikro detik misalnya dia mati, karena ketekan masukin gigi, pas dilepas motor hidup lagi. Nah, jadi kalau gunanya quick shifter itu matiin motor posisi pas masuk gigi doang. Nah, itu jadi dia seperti tombol gitu kan. Kalau bikin manual itu tombol, jadi dia neken. Nah, tapi yang dipakai sama bos yang nano itu kan emang udah khusus quick shifter gitu. Quick shifter itu ya fungsinya ya kayak gitu. Jadi setiap perpindahan masukin gigi itu motor itu sebenarnya dijeda atau motor mati gitu. Uh, Mati nggak lama itu jadinya teng. Jadi kalau posisi motor mati itu biasanya masukin gigi itu jadi enteng gitu. Nah, banyak juga mekanik itu kan tadi ya kayak smash gitu kan gagal masuk. Yang paling parah juga kayak karisma. Karisma kan ceklek, kecetak, keceklek, kecetak. Nah, itu kadang ada yang pengen langsung ceklek, ceklek masuk gitu kan istilahnya. Ya ada juga yang motor yang dari sana udah enak kayak Jupiter gitu, udah normal-normal aja. Apalagi nanti dirubah, ada rubahan sedikit itu. Ya masing-masing ilmu, masing-masing idenya. Ada juga yang rata-rata biasanya kalau POK ini bagian depan sudah pakai klaher, pakai bearing. Tapi bagian belakangnya ini kan masih ngandelin kepersisian dari bubutan crankcase. Banyak juga mekanik road race, mekanik drag juga ini dipakein klaher lagi di belakang, jadi dibubut lagi, dipakein ini, dibubut dikecilin sedikit, terus dipasangin lahar bambu juga gitu supaya enteng. Ada juga yang dikasih jalur oli. Biasanya saya nyari yang murah-meriah aja, kita kan emang bermerek ceng, nyari yang murah tapi motor enak lah gitu. Biasanya paling saya bikinnya jalur oli, itu juga nggak kebubut, saya pakai gerinda di sini, pakai mata cutting, yang penting dia lurus. Ini buat jalur oli dia. Terus yang paling inti di sini sebenarnya di mana? Kuncinya di sini, bos. Nah, ini lihat, kelihatan jelaskannya. Sebentar dulu, fokus. Nah, ini diusahain setiap pok ini kan nih, bentar nunjuknya pakai ini, pakai ini ya. Nah, ini bagian ini, yang runcing-runcing ini diperhalus, bos. Gitu. Jangan sampai ada tekukan kayak gini. Diperhalus. Terserah, bisa pakai gerinda mata cutting yang kecil, bisa, itu lebih cepat, lebih enak. Atau bisa pakai mata tuner. Biasanya mata tuner itu ya lama, keras, karena ini sama bahannya kayak noken baja ancuran, ini bisa pecah, keras, kayak boringan ini. Kalau pakai mata tuner ini dibikin jangan ada tekukan, dibikinnya lembut gitu, jadi turunannya tuh lembut gitu. Nah, nanti juga ini saya bikin dua versi. Nah, ini dua versinya, nanti ini buat berlaku buat semua motor gitu. Kendala gagal masukin gigi, keras,
rata-rata kayak Karisma. Dan ini buat pengguna Minerva, mungkin yang punya Minerva mungkin tahu, tuh bener-bener keras banget, masukin giginya kadang gak masuk-masuk. Banyak yang akhirnya pada ganti satu set punya GL atau punya Tiger. Sebenarnya bisa diminimalisin, cukup ininya aja bos dimainin. Ini buat pengguna Minerva, pasti kalau yang punya Minerva pasti tahu tuh gigi satu keduanya keras banget, tiga keras, kadang dari dua pengen ke satu kagak turun-turun, dua aja keras buat itu. Maaf, saya juga pernah ngalamin sampai pakai Minerva itu, sampai karena dia nurunin nginjak akhirnya udah di gigi satu saya pengen masuk gigi dua, enggak masuk sampai jempol saya karena nyongkel sampai berdarah, enggak masuk juga. Itu penyakitnya tuh di sini. Ini dibikin nih buat semua motor dah. Yang giginya udah enak kayak Jupiter, kayak Pega-R, itu udah enak lagi giginya, kayak Grand, apalagi dibikin ini diperhalus lagi. Dibikin landai, nggak ada sudut-sudut mati kayak gini. Itu bisa lebih gurih lagi, bisa lebih enak lagi. Pokoknya khusus buat semua motor, mau 2 tak, 4 tak. Keunggulan apa bang? Tak kalau misalnya udah dibikin landai, udah dibikin halus. Kalau di drag kita kan suka dengar kayak Ninja misalnya, kalau dia gigi udah close, udah matic tuh enak, bisa kedengerannya. Atau kayak FU kan kalau misalnya giginya tuh keras, kalau ngeliat di drag itu kan sampai diinjak, sampai dia sambil jongkok sampai diinjak kenceng gitu, sampai goyang lah kasarnya. Tapi kalau udah matic itu udah enak, suaranya bisa tat 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 tat. Nah itu dia masuk terus gitu. Keunggulannya di situ. Bisa dibilang kemarin juga nih, belum lama saya juga ngaplikasiin buat anak touring, buat herek gitu, buat Tiger. Dia bilang kadang keras banget, capek gitu kan kadang kalau udah jalan jauh. Akhirnya saya modif ininya. Dia bilang, wah gurihnya ya, dia bilang enak banget. Kalau udah capek katanya masukin gigi. Kemarin mana nggak, tanpa narik kopling tuh kerasa bukan main masukin gigi. Sekarang mah nggak narik kopling juga udah masuk aja dah. Jadi dia kalau udah ketemu jalan lurus di mana ya udah masukin gigi, nurunin gigi, udah nggak pernah narik kopling udah. Saking capeknya udah. Tapi kata gigi turun naik aja udah enak buat katanya. Kayak gitu. Itu keuntungannya bos. Coba itu dibayangin kalau diaplikasin ke motor liaran 500 meter atau di 201. Intinya ini bos. Nah, contohnya ini kayak gini. Ini standar nih, belum saya apa-apain nih. Nah, ini yang udah saya modif nih. Nih, kelihatan kan? Ini saya pakai tuner nih. Ini masih kurang rapih sih. Nah, ini bisa kelihatan kan? Nah, nih. Nah, ini kalau dilihat nggak ada sudut. Nah, nggak ada sudut mati kan? Ini landai kan? Nah, ini landai. Terus bisa dilihat lagi di sini. Nah, sudut tajamnya udah saya buang ini semua. Ini jadi kalau lihat dari samping, nah landai kan? Nah, landai bos, gitu loh. Nah, seperti ini. Ini baru setengah jadi. Nah, tuh ya, udah nggak ada tekuk-tekukan lagi. Nah, kayak ini udah landai semua. Nah, ini masih standar, ini makanya belum saya ini buat contoh. Nah, ini kan masih runcing banget. Ini juga masih runcing-runcing nih. Nih, kelihatan kan runcing-runcing nih. Nih, runcing-runcing ini nanti dicuner lagi nih, dialusin lagi, dibikin seperti tadi. Oke. Saya di sini posisi udah jam 2 malam.